Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Balik lagi di channel Agri Ismi. Kali ini di Jelajah Tani kita akan bahas secara personal profil dari seseorang yang jadi inspirasi pertanian atau duta pertanian milenial, yaitu Yance Maring. Siapakah profil dari Yance Maring? Kita akan simak ulasannya berikut ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu momen. Thank you. Yance Maring atau panggilannya adalah Yance merupakan pemuda NTT yang ternyata dia juga menimba ilmu di Israel atas kerjasama magang pertanian antara NTT dengan Israel. Nah, ternyata Yance sempat pergi ke Israel dalam kurun waktu 2018 sampai 19. Di sana dia harus belajar tentang ilmu pertanian dan akhirnya menerapkan ilmu yang didapatnya itu di kampung halamannya di NTT. Sosok pemuda dari Yance ini adalah pemuda yang sangat inspirasional teman-teman semua. Jadi selama beberapa bulan di Israel, salah satu hal yang dipelajarinya di negara tersebut adalah sistem irigasi tetes. Setelah kembali ke Kabupaten Sika, ia memulai menanam sayuran di lahan kering milik warga di Kelurahan Waiti, Kecamatan Alok pada April 2020. Kembali ke kampung halamannya, Yance menggarap lahan seluas 1 hektar dan menanam berbagai sayuran dan buah-buahan. Meski tanah yang digarap itu cenderung kategorinya adalah kritis, dengan modal pendidikan yang diperoleh dari Israel, ternyata Yance mengubah lahan itu menjadi lahan produktif. Menurut dia, ide awal menanam tanaman hortikultura di lahan kering itu muncul karena dirinya mendapatkan pendidikan tentang sistem irigasi tetes di Israel. Jadi, pada dasarnya sistem irigasi tetes itu cenderung digunakan di daerah dengan kondisi yang sangat kering. Lahan pertanian di daerah kering itu tetap bisa tumbuh dengan baik berkat sistem irigasi tetes. Pada dasarnya, kita hanya mengalirkan air dalam bentuk butiran-butiran yang drip tetes demi tetes ke lahan pertanian yang kering. Jadi, lahan pertanian kering tersebut tidak serta-merta menyerap air yang langsung hilang, melainkan pelan-pelan demi perlahan untuk bisa menyalurkan nutrisi kepada tanaman kita. Menurut pengakuan Yance, ketika kembali, dia melihat kondisi NTT khususnya Sika kurang lebih sama dengan Israel. Bahkan, di sana masih lebih kritis kondisinya. Yance mengatakan tanah yang saat ini diolahnya itu merupakan tanah kering, lahan kering karena curah hujan sangat terbatas. Karena itu, tidak banyak petani yang ingin memproduksi tanaman pertanian khususnya hortikultura. Musim panas pasti keterbatasan air. Yance menerapkan sistem irigasi tetes yang menurutnya sistem ini menjadi solusi yang tepat. Sistem irigasi tetes cocok di daerah yang minim persediaan air karena hemat air, namun memang membutuhkan biaya yang mahal untuk membeli selangnya atau instalasinya. Dia juga menjelaskan sistem irigasi tetes itu menggunakan teknologi Short Message Service atau SMS dan WiFi untuk melakukan penyiraman dan pemupukan secara otomatis. Jadi, Yance menambahkan beberapa fitur baru. Selain dari irigasi tetes secara manual, dia juga menambahkan sistem otomatis untuk bisa membantu penyiraman dari jarak yang sangat jauh. Nah, ternyata modul atau instalasi otomatis tersebut dia membelinya dari seorang alumni ITB Bandung melalui internet. Namanya modul SMS. Alat itu menggunakan solenoid valve atau istilahnya adalah keran air otomatis untuk menghubungkan ke timer dan internet. Jaringan selang irigasi tetes dan pipa dihubungkan ke timer dan WiFi serta venturi injektor untuk mencampur pupuk dan pemupukan. Dengan menggunakan solenoid valve, keran air otomatis dihubungkan ke timer dan internet. Di alat modul SMS, ia memasang kartu telepon. Ia menerangkan modul SMS dan WiFi berfungsi mengontrol pengairan dan pemupukan. Ada dua cara yang Yance gunakan, yaitu bisa dengan WiFi atau bisa dengan SMS. Jika menggunakan WiFi, jaraknya hanya sampai 100 meter dari modul. Sementara, jika menggunakan SMS, itu bisa dilakukan di mana saja. Bila hendak menyiram tanaman dan melakukan pemupukan, dia hanya bisa mengirim SMS ke modulnya. Tanaman disiram dan dipupuk secara otomatis. Yance mengungkapkan penggunaan sistem irigasi tetes, bagian atas bedeng terlihat kering, namun di dalamnya benar-benar basah dan pupuk terserap sampai ke akar tanaman. Selain itu,
Tidak ada erosi di bedeng karena airnya meresap dalam batang tanaman. Rumput juga tidak banyak tumbuh karena air tidak merembes kemana-mana seperti halnya penyiraman memakai selang. Yance pun terus berinovasi mengembangkan metode baru untuk mendukung sistem irigasi tetes itu. Kini, ia mengembangkan metode Smart Farming Drip Irrigation System. Yance menjelaskan, metode baru ini dioperasikan menggunakan jaringan Wi-Fi. Metode baru itu, kata dia, bisa mengendalikan sistem pengairan, sensor pH tanah, sensor pH tanah, sensor suhu, sensor water level, dan sensor flow water. Ketika dikendalikan aplikasi di handphone Android. Sistem baru ini bisa digunakan kapan dan di mana saja, lebih efektif dan lebih efisien. Yance mengaku awalnya ia mengalami kendala yakni keterbatasan modal karena sistem irigasi tetes itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Ia menyebutkan biaya investasi untuk peralatan irigasi tetes kurang lebih 50 juta. Biaya produksi hortikultura sekitar 20 juta, sehingga modal awal sekitar 70 juta. Nah, Yance tetaplah Yance. Dengan adanya keterbatasan itu, untuk mengatasi kendala tersebut, ia berani meminjam uang di bank dan koperasi. Jumlahnya kurang lebih 200 juta. Untuk mempromosikan hasil pertaniannya, Yance menggunakan media sosial Facebook, WhatsApp, Instagram, dan situs internet. Saat ini, produk pertaniannya masih dipasarkan di pasar lokal karena volume produksi masih 1 hektar. Omset saat ini, tanaman hortikultura dan penjualan peralatan irigasi tetes serta jasa instalasi sekitar 350 juta. Luar biasa, Yance Maring. Baru beberapa pemerintah desa yang menawarkan kerjasama. Ia juga mengaku hingga saat ini belum ada kontribusi dari pemerintah untuk mendukung penerapan sistem irigasi tetes. Yance menuturkan, tips untuk bisa mensukseskan usaha adalah berani terus belajar dan berinovasi. Jangan pernah malu jadi petani untuk teman-teman muda, karena sejatinya pertanianlah yang menghidupkan semua orang di dunia ini. Begitulah kata Yance, profil singkat hari ini. Semoga bisa berinovasi teman-teman semua dan terus menebar inspirasi. Salam dari Yance Maring. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi di Jelajah Tani profil pertanian inspiratif berikutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu men. Thank you.